Ya, jadi ini adalah pertemuan yang ke-6 ya, terkait bagaimana menyusun bill of quantity atau di dalam bahasa kita sehari-hari adalah daftar kuantitas. Kenapa kita harus menyusun bill of quantity ataupun daftar kuantitas? Jadi urutannya sebelum dimulai proyek, di dalam perencanaan itu kita kemarin sudah mempelajari terkait dengan spesifikasi, metode pelaksanaan, baru WBS, Work Breakdown Structure, Cost Breakdown Structure. Setelah itu kita masuk ke bill of quantity, daftar kuantitas. Memang ini ada mata kuliah khusus yang sudah kalian pelajari. Jadi di mata kuliah studi perancangan ini sebenarnya hanya untuk memadukan itu. Bagaimana menyusun daftar kuantitas itu? Salah satunya adalah harus mempunyai gambar. Ada gambar tekniknya. Istilahnya gambar yang sudah di-approval oleh si pemberi tugas ataupun si owner, disetujui. Dari gambar itu kita berangkat menghitung satu persatu, item pekerjaan yang ada di situ di dalam gambar itu. Nah, item pekerjaan itu dari mana? Itulah yang dinyatakan dengan WBS yang sudah kita pelajari sebelumnya. Makanya WBS itu adalah salah satu dasar menentukan bill of quantity dari segi jenis pekerjaan, item pekerjaan. Ya. Jadi kalau ada forum menyatakan apa relevansi, apa hubungannya antara BOQ daftar kuantitas dengan WBS, itu erat sekali. Jadi dasarnya mengerjakan bill of quantity adalah dari WBS. Jadi semua item pekerjaan, mulai dari level 1 sampai ke level yang paling bawah, itu harus muncul di WBS, di BOQ. Ya. Seperti itu. Nah, apa kegunaan BOQ? Nah, ini bisa kalian baca ini, adalah untuk tender, ya, menentukan budget project, durasi project, menghitung resource, dan dasar daripada progress. Ini. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Saya katakan tadi bahwa kita sebenarnya punya gambar. WBS juga sudah kita buat. WBS sudah dibuat. Baru setelah itu dihitung, masing-masing item yang muncul di WBS itu dihitung. Berapa luasannya, berapa volumenya sesuai dengan unitnya. Nah, dari situ setelah itu dihitung, baru dimasukkanlah ke dalam tabel bill of quantity. Nah, ini contohnya. Ada bentuk pondasi seperti ini. Nah, ini gambarnya. Yang pertama dilakukan adalah dibuat dulu WBS daripada apa saja pekerjaan waktu membuat pondasi ini seperti ini. Tentukan apa-apa pekerjaan mulai dari galian tanah, dibuat WBS dulu. Setelah itu, ada juga gambar detailnya bagaimana, harus komplit memang gambarnya. Ada denah, ada potongan, ada potongan kolomnya juga. Nah, setelah itu baru dibuat WBS. Maaf ya, WBS sudah duluan. Setelah itu baru kita melangkah ke WBS. WBS yang sudah dibuat dari awal tadi, yang masih dalam bentuk struktur, ya, struktur organisasi itu. Nah, sekarang di sini diubah jadi bentuk list. Ya, bentuk list. Nah, inilah dalam bentuk list inilah yang akan kita pakai, kita gunakan di dalam
BOQ. Nah, ini contoh adalah daftar kuantitas ataupun bill of quantity. Nah, kita lihat di situ ada garis hitam, itu adalah level kedua ya. Terus di bawahnya ada level 3, begitu semuanya. Nah, terus ada juga volume. Ada kolom volume, ada harga satuan dan ada jumlah harga. Ini masih kosong ya. Harga satuan dan jumlah harga masih kosong. Kenapa kosong? Karena di sini masih berbicara bill of quantity, daftar kuantitas. Ya. Daftar kuantitas. Jadi belum ada di daftar kuantitas itu, belum ada yang dikatakan dengan harga. Tapi nanti di dalam RAB baru muncul harga. Di mana di RAB itu muncul juga daftar kuantitas. Ya, item pekerjaan, daftar kuantitas, volume, harga satuan, jumlah harga. Nah, itu sudah di rencana anggaran biaya. Jadi dari sini kalian bisa memahami apa sih sebenarnya perbedaan antara BOQ dengan RAB. Nah, jelas ya, paham di situ ya. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh daripada format bill of quantity. Ya. Sampai nanti menghasilkan, oh ya, ini nanti masuk di RAB ya, formatnya seperti ini. Dan biasanya, makanya kegunaan ini untuk apa tadi? Salah satunya adalah untuk tender. Makanya, tatkala ada sebuah proyek yang mau mulai, ini sudah dibuat oleh si konsultan, baru ditenderkan ke kontraktor. Nah, yang dikasih, salah satu dokumen yang dikasih ke kontraktor itu adalah daftar BOQ kosongan ini. Jadi nanti pihak kontraktor mengisi masing-masing harga satuan, dan nanti akan menemukan berapa nilai penawaran mereka. Seperti itu. Ini salah satu dokumen yang akan dikasihkan terhadap peserta tender. Ya, itu terkait dasar daripada bill of quantity. Sekarang kita lihat terhadap contohnya ya, contoh perhitungan bill of quantity sampai menghasilkan daftar kuantitas. Ya, ini tadi adalah ini gambar pondasi. Yang pertama ini denah. Ada disebutkan denah J1X. J1X itu ada di kolom sebelah kanan di tabel ini. Dia bisa J1, dia bisa J1A, dia bisa 1B, 1C. Yang mana kalau dimensi daripada denah ini cara baca gambarnya ya, dimensi daripada denah ini, di sini ada, di bawah ini ada L1, L1. Terus secara kerah ini, kerah vertikal ya, ada B1, B1. Dan di tengah-tengah itu ada garis satu-satu, artinya potongan satu-satu. Lihat nanti potongan satu-satunya. Terus di sini ada kolom, ya, kolom pedestal. Ya. Nah, kolom pedestal besarnya itu 450 mili. Ya. Enggak scale ini gambarnya ini, tapi 450 mili. Dan di situ kelihatan ada baja, steel structure, ya, baja. Dan di situ ada kelihatan angkur boltnya, yaitu 8M24. Artinya 8 buah angkur di situ dengan diameter 24 mm. Itu artinya cara membaca gambar ini. Nah, terus di pojok kiri ini ada terlihat gambar kotak-kotak. Ini menandakan gambar tulangan yang ada di dalam
pondasi slabnya itu ataupun ya putingnya itu. Di sini ada disebutkan ke arah vertikal itu, saya melihat gambar secara berdiri nih ya, ke arah vertikal diameter 13, jarak 150 mili. Sedangkan ke arah horizontal diameter 13, jarak 150 mili. Artinya sama. Ya, artinya sama. Itu dinotasikan dengan tulangan bawah ya dan tulangan atas. Nah, itu cara baca gambar ini. Artinya kalau kita ambil contoh J1C tipe pondasi ini, berarti L-nya adalah 2 meter. Ya. L yang di tengah ini 2000, terus L1-nya berapa? L1-nya 700. Berarti L1 700 tambah 2000 tambah 700, totalnya adalah 3.400. Berarti lebar pondasi J1C itu adalah 3.400. Terus ke arah B-nya bagaimana? Ke arah B-nya itu adalah 700, B1 700 dan B1 700 ya. Ini ada 2 kali, berarti 700 tambah 700 sama dengan 1.400. Berarti lebar ukuran pondasi daripada J1C adalah lebar bawahnya itu adalah 3,40 meter, sedangkan ke arah sananya adalah 1,40 meter. Nah, seperti itu ya cara bacanya. Itu dasar. Nah, ini adalah potongan satu-satu tadi, di mana ada satu-satu garis tengahnya. Nah, ini potongan satu-satu. Nah, di potongan satu-satu ini kelihatan bahwa dari bawah sampai ke atas, apa yang ada? Nah, kelihatan. Jadi, di sini yang paling bawah ini adalah lantai kerja. Ya, lantai kerja. Nah, di sini tidak ada disebutkan, ini tebalnya 10 cm, lantai kerja. Setelah lantai kerja, berarti ada ini yang slab tadi ya, putingnya, pondasi slab atau puting 400 mili. Setelah itu ada kolom pedestal. Kolom pedestal itu tingginya 1.100 tambah 150, berarti 1.250. Nah, tingginya. Terus tanda tanya, apa itu kok ada ground level? Nah, ground level ini artinya ke bawah ini semua adalah tanah. Ya. Tanah. Di bawah ground level ini semua masih ada tanah. Berarti ke atas ground level itu nggak ada tanah lagi, udah kosongan. Artinya dengan diketahui ground level ini, berarti nanti dalam mengerjakan pondasi ini harus digali dulu. Ya, harus digali dulu. Nah, setelah itu termasuk juga di pekerjaan bagaimana menentukan, menghitung daftar kuantitas daripada si galian itu. Nah, setelah itu kalau kita lihat gambar ini, di sini juga ada garis A, garis A. Ya. Garis A artinya potongan AA. Ya. Potongan AA, kita lihat gambar berikutnya. Bagaimana potongan AA itu? Oh ya, satu lagi sebelum ke sana, ini ada angkur ya. Ini tadi yang dikatakan itu adalah kelihatan 2 ya, karena dipotong kelihatan 2. Ini yang dikatakan tadi 8M24. Artinya 8 buah angkur diameter 24 mili itu. Nanti kalau arahnya berarti 4 ke sana ya. 2 ke sana, 2 ke sini kan. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga kelihatan bentuk daripada tulangan. Ya. Seperti tulangannya ini yang tadi diameter 13, jarak 150, ada ini bawah. Bawah ke arah sananya juga sama. Yang di slab bawah itu bagian atas ada juga diameter 13, jarak 200. Ya. Nah, kalau seperti tadi, seperti yang kita katakan tadi bahwa pondasi J1C ini arahnya tadi satu sisi adalah 3,40 meter. 3,40 meter. Nah, sekarang saya mau tanya, 3,40 meter berarti kalau ada besi diameter tulangan atas deh, tulangan slab bagian paling atas, dipakai besi diameter 13, jarak 200. Artinya berapa buah tulangan itu ke arah sananya? Coba, saya pengen
Sampai sejauh mana dulu? Coba, siapa yang bisa jawab? Sebelum saya sebut namanya satu persatu. Halo? 17 bukan, Pak? Saya kurang paham. 17 dari mana? Coba. Jarak total bawahnya itu dibagi dengan diameter jarak masing-masing sengkang itu, Pak, 200. Jadi 3.400 dibagi 200, Pak. Ya, siapa ini? Siapa yang jawab itu? Nggak kelihatan saya. Saya, Pak, Tresna, Pak. Mohon maaf, Pak, untuk gamenya saya tidak dapat diaktifkan. Tresna. Oke, Tresna hampir betul. Prinsipnya kamu sudah mengetahui, hampir betul ya. Roy, Pak, Tresna ngebantu. Jadi yang betulnya itu adalah gini, Tresna, biar semuanya juga paham ya. Tadi lebarnya kan 3,40 meter, 340 ya. Itu kurangkan dulu selimut betonnya. Kan ada selimut beton. Ya. Selimut beton itu 5 cm, berarti kiri kanan 10 cm. Berarti 3.340 kurang 10 cm berarti 330 cm. Itulah dibagi 200. Akhirnya ketemu berapa itu? 330 dibagi 200. Ya, dibagi 20. Ya, 330 bagi 20. Main mili, ya, main senti. 16,5. Ya, akhirnya digenapkan. Nah, sekarang seperti itu caranya ya, biar paham ya. Nah, sebenarnya ada lebih detail di sini. Kalau ini ya, dibagi jarak itu harus plus 1 ya, harus tambah 1. Susah menjelaskannya. Seperti itu ya. Oke, prinsipnya seperti yang dikatakan oleh Krisnya tadi, cuma harus dikurangi dengan dikurangi selimut betonnya. Tapi hasilnya udah mendekati benar itu. Ya, oke. Nah, ini potongan tadi, potongan AA. Potongan AA ini ya. Nanti dipotong di situ bagaimana kelihatannya? Kelihatanlah seperti ini. Oh, ternyata di kolom itu ada 12 buah ya. Diameter 16 vertikal. 12 itu di mana bisa dihitung? Setiap sudut 1 2 3 4 setiap sisi. Ya. Ya, 4 setiap sisi, 4 kali 4 16. Dikurangi setiap pojok yang double, kurang 4 akhirnya 12. Nah, ini. Cara bacanya seperti itu. Terus ada juga begel-begelnya. Nah, ini. Lihat begel ini, lihat di mana ada tekukannya berarti itu akhirnya tekukan begel ya. Tekukan ada ujungnya tekuk. Kelebihan itu akhirnya artinya akhir daripada begel itu. Ya. Itu cara baca gambarnya. Ya. Nah, setelah itu baru dibuatkan tadi list yang berasal dari WBS. Nah, baru dihitunglah satu persatu ya. Nah, ini kebetulan di sini diambil contohnya adalah pondasi J1. Ya. Ini tadi dimensi tadi. Nah, dimensinya ini L-nya ketemu berarti L itu 4,2 meter. B itu ketemu 2 meter ya. Lantai kerja 0,1 meter, fondasi platnya 0,4 meter, yang paling kanan ya, saya pakai satuan meter, yang sebelah kiri satuan mili. Terus dimensi angkur boltnya, ini panjangnya segini, akhirnya ketemu panjangnya 0,75 meter. Dimensi pedestalnya ini 0,45 dikali 0,45. Ini dasar kita untuk menghitung. Dasar untuk menghitung di dalam daftar kuantitas itu. Baru dilakukan perhitungan mulai. Nah, perhitungan satu persatu. Nah, ini apa tadi dari WBS tadi adalah pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah itu ada pekerjaan tanah itu berada galian dan ada timbunan ya. Ada galian dan ada timbunan pekerjaan tanah. Ini dari WBS ya, sudah di-listed. Terus galian dan timbunan. Berarti galian itu dihitung. Bagaimana cara menghitung galian? Berarti harus ada kemiringannya. Ya, kemiring kalau tadi 4,2, ya, 4,2 itu ukuran pondasi.
ditambah digali lagi setengah meter ke kiri kanannya di sisinya, makanya 4,2 tambah 0,5. Untuk apa 0,5 itu dilebihkan? Adalah untuk space tatkala mengerjakan casting. Ya. Nah, itu dibuat miring ke atas. Nah, miringnya tergantung kedalamannya. Nah, kalau cuma 1 meter mungkin bisa tegak. Ya. Tegak cukup 1 meter. Tapi kalau sudah 2-3 meter kita nggak bisa tegak, takut longsor. Harus ada kemiringan. Ya. Harus ada kemiringan. Nah, ini di dalam contoh ini saya ngambilnya kemiringannya 30 derajat. Ya. 30 derajat akhirnya ini sama juga ya. Tadi 2 meter dengan 4,2. Ini sisi bawah, ini sisi atas. Ya. Nah, berarti luas bawah ditambah dengan luas atas dikali berapa tingginya, ya, dikali dibagi 2 rata-ratanya. Nah, ketemulah galian itu sebesar ini, 25,78. Oke, masuk ke timbunan tanah. Kita belum bisa menghitung timbunan tanah sebelum kita hitung yang lainnya. Ya, karena timbunan tanah itu adalah galian dikurangi dengan yang masuk ke situ. Atau ada putingnya, ada slabnya yang mengurangi. Nah, berarti kita hitung dulu lantai kerja. Lantai kerja apa? Yang kedua, castingnya bagaimana, cara menghitung casting, luasan meter persegi ya. Corannya bagaimana, meter kubik. Setelah itu melanjut ke atasnya apalagi pondasi platnya, slabnya. Nah, hitung lagi castingnya berapa, pembesian berapa, corannya berapa. Nah, setelah itu apalagi masuk ke atasnya lagi yang saya jelaskan tadi kolom ya, hitung juga casting, si cor. Setelah itu angkur boltnya juga tadi sudah ada dimensinya, panjang kali jadikan kilogram karena satuannya kilogram. Nah, bagaimana konversi daripada panjang ke kilogram? Ya. Nah, terus ada juga grouting di atas angkur bolt itu, begitu dari pasang steel structure akan diukur grouting, akan dibikin grouting. Bagaimana menghitung grouting itu dalam volume meter kubik. Ya, itu. Nah, ini semuanya seperti ini dilakukan nanti akan menghasilkan masing-masing volume. Nah, secara khusus pembesiannya, Anda lihat saya terpisah. Nah, ini dikatakan bar bending schedule. Dari gambar itu diolah bagaimana bentuknya. Makanya di sini di pondasi plat itu ada tadi kan 4.100 ya, 4.200 dikurangi selimut betonnya 5 cm 5 cm. Jadilah di sini 41. Ya, 41. Begitu juga tadi kerasanannya berapa? 2 meter. Dikurangi selimut beton jadi 1,8. Nah, ini diameternya, kolom diameter, ini panjangnya, ya, panjang bawah itu 4,1. Ini adalah tekuknya, development length of hook. Ya, hooknya berarti ini 250 kali 2, berarti 500. Overlapnya sambungan tidak ada. Sambungan itu maksudnya kalau lebih dari 12 meter, berarti harus disambung. Besi itu kan panjangnya 12 meter. Nah, baru setelah itu jumlahkan total jumlahnya berapa. Ini tinggal 4.100 tambah 500. Nah, ini baru dihitung berapa banyaknya. Nah, ini tadi. Menghitung berapa banyaknya itu, nah itu yang berarti dibagi berapa jarak tadi. Nah, ini. Berarti sini kan cuma 4.100 dibagi jarak sekian, ketemu 13. Terus setelah itu berapa total panjang? Kalau tadi 4.600 itu hanya untuk satu. Ini ada 13, kalikan 13. Setelah itu konversi terhadap kilogram. Nah, kalau besi 13 itu 1 meternya itu adalah sekian kilo. Akhirnya kalikan itu semuanya dihasilkanlah untuk yang atas ini 62, sekian kilo. Nah, begitu semua diambil, akhirnya ketemu total tulangan di
di tulangan besi di pondasi plat itu adalah 223 kilo. Ya. Begitu caranya. Terus ini untuk pedestalnya sama juga dilihat tadi ada 16 yang vertikal itu ya. Nah, itu caranya sama. Terus ada behelnya, behel luar dalam, dilakukan prinsip seperti tadi. Akhirnya dihasilkan 202 sekian kilogram. Nah, kita sudah menghitung semua keseluruhan itu, ya, kita sudah semua hitung. Akhirnya kita akan buatkan ke dalam tabel bill of quantity, daftar kuantitas. Oh ya, kembali lagi tuh ya. Ya, tadi timbunan belum, ya, timbunan belum. Timbunan itu adalah nah ini perhitungannya. Timbunan adalah bahwa volume yang digali, ya, volume yang digali ini ya, dikurangi dengan apa saja yang ada yang sudah kita gali itu. Dikurangi lantai kerja, ada lantai kerja kan? Ya, ini cor lantai kerja, dikurangi itu. Apalagi cor pondasi platnya, ada mana pondasi plat? Nah, ini cor plat dikurangi 3,36. Terus apalagi dikurangi cor pedestal 0,51. Tapi cor pedestal itu kan tidak semuanya kena timbun. Ya, kalau dilihat di gambar tadi, nah, berarti 15 cm ini, 15 cm itu tidak ikut kena timbun. Berarti 15 cm yang pedestal ini tidak ikut kena timbun. Akhirnya dalam perhitungannya, makanya dalam perhitungannya ini, mana tadi ya? Ya ini, nah dikurangi 0,51 itu kan keseluruhan ya, cor pedestal 0,51 ini keseluruhan. Akhirnya karena tidak semua, akhirnya ditambahkan lagi 0,45 kali tinggi 15 cm dikali 2. Nah, prinsipnya seperti itu. Cara pengerjaannya seperti itu. Nah, itu semuanya dibuatkan ke dalam tabel. Tabel ya, ini tabel. Nah, inilah sudah jadilah daftar kuantitasnya. Bill of quantity. Seperti itu. Kita sudah punya daftar kuantitas. Jadi berbicara terkait dengan bill of quantity adalah cuma sampai di sini. Kita sudah menemukan daftar kuantitas, ya sudah selesai daftar kuantitinya. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, itu untuk kemiringan dalam galian timbunan itu angkanya asumsi atau bagaimana ya, Pak? Itu sebenarnya masing-masing perusahaan beda-beda. Ya, kalau perusahaan ada yang ngambil kemiringan itu 30, dan ada juga tidak ada standar sih. Tapi kalau di Jepang, perusahaan Jepang itu mereka punya standar. Itu kemiringan itu selalu diambil adalah 30 derajat. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang menyatakan baku itu. Bahkan kalau kita di Indonesia bahkan biasanya tidak terlalu care dengan seperti itu, ya, kemiringan itu. Seperti itu. Jadi tapi kalau tegak sampai 2 meter itu pasti longsor. Jadi tetap harus ada dikasih kemiringan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Makanya di dalam sini, dalam contoh yang tadi saya ambil 30. Nah, itu mengikuti aturan daripada Pak. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Misi, Pak, mau tanya. Untuk yang angkur bolt itu perhitungannya kilogram, Pak. Boleh nggak kalau hitungannya per pieces aja, per jumlah angkurnya, Pak. Kalau di
BOQ harus per kilogram atau bolehkah per pieces gitu Pak? Ya, oke. Boleh di situ per pieces, tapi detail dibuat spesifikasinya bahwa diameter sekian, panjang sekian, itu dijelaskan kalau per pieces. Karena nanti dalam menawar harga, membuat RAB, dasarnya kan tetap dari spesifikasi diameter panjang. Itu bisa juga per pieces dibuat. Tapi ditambahkan bahwa pieces itu ukurannya apa, panjangnya apa. Karena kan tujuan daripada si bill of quantity ini, kita untuk menentukan harga nantinya. Kalau cuma dibuat di situ angkur bot, tanpa ada keterangan 10 buah, bagaimana Firman menawarnya? Coba saya tanya, bisa nggak kamu buat harganya? Ternyata si owner menghendaki itu diameter adalah diameter 5 cm. Ternyata pikiran Firman, saya biasanya menggarap itu diameter 10 cm. Berbeda dong harganya kan, harga 5 cm dengan 10 cm. Nah itu. Boleh dikatakan per pieces, tapi dijelaskan detailnya, detail spesifikasinya ada juga termasuk di situ. Begitu, Firman. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, permisi Pak, ini yang di kemiringan pada contoh modul itu 0,92, sementara saya menghitung menggunakan trigonometri itu 2,8 ya Pak. Berarti kemiringan di atasnya jadi 3, sekian dong Pak. Sekitar 3,2 meteran Pak. Ya, kenapa? Jadi dalam perhitungan kemiringan itu memang kita harus menggunakan perhitungan trigonometri atau menggunakan asumsi ya Pak ya? Ya, trigonometri. Kalau pada contoh soal berarti ini kurang dong Pak. 0,92 seharusnya 3,2 sekian Pak. Coba saya lihat apa. Ya, coba. Seharusnya berapa? Kalau yang saya dapat itu jarak yang di atasnya itu 3,4 itu Pak. Jarak yang bawah kan 0,5. Karena kita menggunakan asumsi 30 derajat, berarti di atasnya jadi 3,5 Pak. 3,4 meteran Pak. 3,4. Tujuannya lebih banyak ya Pak. Iya betul kan, 0,5 tambah 0,5 tambah 1,13 tambah 1,13. Ya, itu coba, berarti prinsipnya kan ini, 0,5 tambah 0,5, terus 1,13 tambah 1,13, kan itu. Ini berapa nih? Adalah sudah 3,2 ya, 3,26. Oh iya. Iya kan? Ini kan ditambahkan. Kan coba lihat ya. Lihat yang status satu sisi 4,2 ya, lebarnya. Berarti yang di atas dia lihat yang di atas 4,2 ditambah. Nah, 0,5 tambah 1,13 tambah 1,13. Itulah lebar atasnya itu jadinya kan? Oh berarti 3,2 yang dimaksud di sini udah hasil dari penjumlahan 4 sisi itu ya Pak ya? Sisi gimana maksudnya? Dari masing-masing sisinya itu Pak. Bukan, coba sebentar ya. Bukan. Oh ya, saya sudah paham. Bukan. Ini trapesium. Kalau sini nggak bisa main ininya ya. Main notes-nya, main tulisannya. Ya, inilah ini ya. Nah, coba kalau di bawah itu kan ada penambahan 1 meter. Ya. Nah, berarti kan sebenarnya 4,5,2 galian bawahnya kan. Baru dia miring ke atas kan. Nah, akhirnya dengan kemiringan itu dia tambah lagi 1,3 kiri kanannya. 1,13 maksudnya. Ya, 1,13. Seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Ada lagi, itu terkait dengan materi bill of quantity ya.
sebenarnya kalian sudah mendapat khusus sih, tapi saya mengingatkan kembali itu bahwa begitulah caranya, cara mengerjakan daripada field of quantity. Field of quantity-nya. Jadi di modul kita, di modul itu sebenarnya ada jelas itu tadi modul 7 ya. Modul 7. Kalau kalian sudah baca-baca, apalagi terkait dengan pertanyaannya si stresnya tadi ya, stresnya tadi. Nah ini, ya. Nah, ini ada prinsipnya di sini. Cuma sedikit berbeda ya dengan yang tadi ya. Dengan yang di slide tadi. Prinsipnya ini nih. Coba dilihat ya. Ada dilebihkan 0,5. Ini ada bacaannya ada semua di sini. Terus ada kemiringannya dia jadi 0,95, 92. Nah, ketinggiannya 1,6, berarti di sini berapa sudutnya? Ya kira-kira 30 lah, kira-kira 30 seperti itu. Ya. Baru dihitung caranya ini. Ada komplit di sini. Cuma ini pondasi C berapa contohnya ini ya. Pondasi C1. Kalau saya coba gambarkan di AutoCAD itu derajatnya 75 derajat, Pak, kemiringannya. 75 derajat. Iya, Pak, 75. Yang ini, yang 0,92 ini. Iya, yang sudut antara miring dan datarnya, Pak. Sudut antara miring dan horizontalnya itu 75, Pak. Yang sisi yang sisi apa? Yang sisi luar galian itu 75, Pak. Kalau saya gambar di AutoCAD. Kalau jaraknya 0,92, Pak. Sudutnya yang mana maksudnya? Sudut yang Iya, ini? Iya, sudut yang Bapak tunjuk. Ya, itu yang luar ini ya? Iya, Pak, 75, Pak. Ya betul, berarti kan di sini kan 25. Kan saya bilang tadi sekitar 30 kan? Nah, ya ini benar ya. Ya kamu ngambil dari sini ya 75 ya, betul. 75. Dan kemiringannya maksudnya ngambil 30. Ya. Jadi bukan 30 yang sebelah sini ya, enggak, yang sebelah dalam ini. Karena ini kan tegak lurusnya kan 90 ya. Ya, seperti itu caranya ya. Seperti itu caranya. Prinsipnya seperti itu. Nah. Prinsip cara pengerjaannya seperti baca-baca aja ini. Caranya di sini ada. Nah, di sini kan, nah ini mungkin ini kan kemiringan penggalian diambil 30 derajat dari bawah nah, lantai kerja sampai ke elevasi level. Maksudnya ini 30 ini yang di sini. Ya, yang di dalam. Ya. Yang di dalam yang diambil. Kira seperti itu. Berarti kalau di sini 30, di sini 70 kan? Di sini 30, di sini 60. Kalau tadi kan kata si ini tadi 75 perhitungan dia secara CAD. Ya, ada di sini contoh-contohnya komplit ini. Kalau udah dipelajarin ini ya cara-caranya dibaca di samping yang sudah pernah didapatkan di perkuliahan sebelumnya, estimasi ya, sudah. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke
ke materi yang kita akan tinggali CPMK 3, kita masuk ke CPMK yang keempat. Itulah materi yang sekarang. Kalau tadi itu adalah materi di pertemuan 6 dengan 7, masuk kita ke 8, adalah terkait dengan merencanakan rencana anggaran biaya RAB. Jadi setelah kita punya daftar kuantitas, yang seperti yang saya katakan tadi, sudah ada daftarnya, ada volumenya, dan lain sebagainya, itu baru kita menghitung satu persatu. Ya, harganya bagaimana. Nah, di dalam menghitung harga itu, ada beberapa yang harus diperhatikan. Ya. Berarti dari segi material, terus dari segi upah pekerjanya, dan peralatan. Nah, berarti material, oke, kita tinggal prepare materialnya, kita beli material yang digunakan. Terus ada di situ adalah resource, orangnya, atau alatnya, ya, pekerja, peralatan atau tukangnya. Nah, berarti orang yang bekerja itu atau mesin yang bekerja itu ada hubungannya terhadap berapa hasil yang dia hasilkan, dia kerjakan dalam satu hari, atau berapa hasil pekerjaan yang dia dapatkan, yang dia hasilkan dalam 1 jam. Itulah yang dikatakan dengan produktivitas. Dalam menghitung rencana anggaran biaya, kita harus paham dulu prinsip apa itu produktivitas. Itu materi kita pada hari ini adalah terkait dengan produktivitas. Saya akan coba share materi ke-9 ya. Materi ke-9. Saya coba share dulu yang di modul. Oh, sorry, ke-8. Ya, kita udah kelihatan di layar? Sudah. Sudah, Pak. Ya, oke, kita masuk ke materi CPMK keempat. Saya coba highlight dulu di sini, di modul ini, nanti sebelum masuk ke slide-nya. Yaitu menyusun dan menghitung rencana anggaran biaya, RAB. Berarti terusan daripada BOQ. Ini secara khusus, materi ini adalah produktivitas. Produktivitas resource adalah artinya seperti saya katakan tadi, berapa yang bisa dihasilkan seorang pekerja besi mengerjakan besi dalam 1 hari, dalam 8 jam kerja. Atau berapa kubik yang bisa digali oleh ekskavator dalam 1 jam. Itu terkait materi produktivitas. Dengan kompetisinya apa di sini? Menghitung dengan tepat produktivitas tenaga kerja dan alat. Jadi nantinya kalian bisa menghitung produktivitas daripada seorang pekerja itu. Nah, ini dibaca-baca, produktivitas itu adalah, katakan di sini, hasil pekerjaan dibagi dengan tenaga.
Itu istilahnya. Dibagi dengan tenaga. Itulah produktivitas. Atau tenaga itu, lebih detail lagi dikatakan di sini, adalah jam. Ya. Jadi hasil kerja dibagi dengan waktu bekerja, produktivitasnya. Nah, contohnya, misalnya, seorang pekerja tukang kayu bekerja selama 8 jam, dia bisa mengerjakan 10 meter persegi, misalnya. 10 meter persegi dalam 1 hari, atau dalam 8 jam. Berarti produktivitas daripada tukang kayu itu adalah 10 dibagi 8. Berarti 0,8 meter persegi per jam. Nah, itu produktivitasnya. Itu hanya contoh. Nah, ini dibaca-baca tenaga kerja. Tenaga kerja itu apa saja? Ada mandor. Mandor itu apa? Adalah ini prinsipnya dia sebagai yang namanya mandor, mengarahkan saja, mengarahkan. Jadi dalam satu tim tukang itu ada mandor, di situ telah kepala tim itu yang mengarahkan, ya, mengarahkan. Ada tukang. Nah, tukang ini adalah tukang kayu misalnya, tukang besi atau tukang baja. Mereka ini ahli, ya. Mereka inilah ahlinya yang mengerjakan itu, mengerjakan pekerjaan itu. Dan juga ada pekerja. Nah, pekerja ini adalah hanya mereka bekerja jika disuruh. Ya. Nah, itu artinya pekerja. Angkat sana, angkat sini, aduk ini, aduk sono. Nah, itu pekerja. Nah, terus ada lagi misalnya di sini kepala tukang. Bisa juga berarti ada tukang itu, kalau proyeknya besar, ada tukang, terus ada kepalanya lagi. Bisa. Nah, itu, tapi prinsipnya adalah dibagi dalam 3 ini. Nah, ini masing-masing, nah ini tadi koefisien mereka itu, koefisien produktivitas itu bagaimana, itu tadi katakan bahwa tenaga kerja itu ya, dibagi dengan hasil. Nah, kalau tadi kita berbicara produktivitas di awal, sekarang berbicara koefisiennya dibalik ya. Berbicara koefisien berarti dibalik ya. Tenaga kerja atau jumlah hari waktu kerja dibagi dengan hasil. Nah, jadi di sini contohnya diperhatikan di sini. Misalnya seorang tukang batu bekerja melakukan pemasangan dinding bata. Ini ingat nih, dinding bata nih pekerjaannya. Selama 8 jam atau 1 hari menghasilkan 12 meter persegi. Artinya koefisien produktivitas daripada si A itu adalah ya, yaitu 1 dibagi 12, 0,083. Ya. 1 ini apa? Adalah hari. 1 adalah hari dibagi dengan hasil. 12 hasilnya 0,83. Jadi satuan daripada koefisien produktivitas itu apa? Adalah orang hari. Karena kita tadi memakai 1 hari. Ya. Tapi kalau pakai jam atau orang jam, di sini adalah 1 diganti dari 8. 8 dibagi 12 sama dengan sekian, itu satuannya berarti orang jam, OJ. Nah, karena di sini satuannya orang hari, 1 hari dibagi hasil. Ya. Nah, itulah yang dikatakan koefisien produktivitas. Bagaimana mendapatkan koefisien produktivitas itu? Nah, ini sebenarnya cara mendapatkan itu harus dilakukan berdasarkan survei, berdasarkan analisa langsung di lapangan, pengamatan langsung di lapangan. Misalnya dan juga tidak hanya sewaktu-waktu ya, lakukan secara terus-menerus. Jadi di situ didapatkan jumlah pekerja, misalnya dalam pekerjaan besi misalnya, setiap hari itu direkod, setiap hari itu dicatat. Hari ini kerja besi 5 orang, hasilnya 500 kg. Besok juga sama. Catat, hari ini pekerjanya adalah cuma 4 orang, hasilnya 400. Lusa juga
Lakukan hal seperti itu terus, mulai dari awal sampai nanti selesai satu item, satu aktivitas itu. Misalnya aktivitas fondasi, ya, selesai. Nanti setelah itu rata-ratakan bahwa selama berapa hasilnya yang dikerjakan, dibagi berapa pekerja, akan ketemu. Berarti akan bisa menghasilkan produktivitasnya. Berarti produktivitas mereka adalah sekian. Gitu loh. Nah, di tempat lain juga, di pekerjaan lain coba lagi seperti itu. Masih pekerjaan besi ya. Sampai nanti semua pekerjaan aktivitas itu lakukan dengan cara seperti itu. Akhirnya setelah selesai proyek itu akan diketemukan koefisien produktivitas berdasarkan dari apa yang diamati di lapangan. Cara dasarnya adalah membuat seperti itu. Prinsip dasarnya. Nah, dengan dilakukan seperti itu, perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang memang mereka sudah memanage dengan baik, mereka melaksanakan seperti itu, makanya ada perusahaan kalau melakukan seperti itu, dia itu sudah punya koefisien produktivitas tersendiri dia. Dia sudah ada acuan dia, wah saya dengan memakai tenaga saya, koefisien produktivitas saya segini. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah, hal itu juga, makanya ada yang kita dapatkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan koefisien produktivitas untuk pengocoran beton. Ini kan dari saya ambil ini dari apa SNI atau PUPR itu. Nah, ini HS SNI PUPR ya. Ini sebenarnya dari mana dapat ini koefisien ini semua? Ya, terutama resource ya pekerja. Ini dari mana? Dari sini tadi. Ini dengan melakukan pengamatan. Dengan melakukan pengamatan ini, baru didapatkan hasil daripada ini. Nah, jadi begitu caranya. Nah, ini salah satu contoh ya, karena tadi kita berbicara produktivitas resource, berarti di sini tenaga kerja. Tenaga kerja itu ada pekerja ini. Koefisien produktivitasnya 0,825 orang hari. Tukang batu 0,138 orang hari. Kepala tukang 0,014 orang hari. Mandor 0,042 orang hari. Nah, kita fokus dulu di sini ya, koefisien ini. Nah, kalau kita ambil, kita perhatikan satu persatu ya. Ini itemnya adalah untuk pengecoran ya. Pengecoran 1 meter kubik beton. Beton ready mix, beton sudah jadi. Ini hanya untuk menuangkannya saja ya. Bukan ini lagi, bukan memix ya. Bukan, ini hanya menuangkan. Inilah produktivitasnya. Pekerja untuk ini dikatakan pekerja untuk mengerjakan pengecoran 1 meter kubik beton ready mix diperlukan waktunya 0,825 orang hari. Ya, karena tadi OH. Kalau diambil jam kerja normal 8 jam, maka 1 orang bekerja dalam pengecoran 1 meter kubik diperlukan waktunya adalah 0,825 kali 8 atau 6,6 jam. Ya. Ini kalau 1 orang. Berarti kalau 1 orang yang mengecor menuangkan itu untuk 1 kubik ya yang dituangkan dia memerlukan waktu 6,6 jam. Itu dari mana? Dari sini, dari koefisien ini ya. Nah, bagaimana dengan tukang batunya? Itu pekerja ya. Bagaimana dengan tukang batunya? Dia koefisiennya adalah 0,138. Sama juga, tinggal dikalikan dengan 8, dia butuh waktu 1,1 jam. Kelihatan ya, bedanya tukang dengan pekerja. Berarti tukang itu sudah lebih profesional ya. Dia cuma perlu waktu 1 meter kubik 1,1 jam. Nah, begitu juga dengan tenaga lainnya. Ada juga
kepala tukang, ada mandor. Tapi di dalam merencanakan itu, dalam mengambil yang mana, yang jadi pertanyaan yang mana sih yang kita pakai ini sebagai acuan produktivitas, padahal di sini ada pekerja, ada tukang batu, ada kepala tukang, ada mandor, yang mana sih? Ada 4 ini. Apakah mandornya? Apakah tukang batunya? Apakah kepala tukang? Apakah pekerja? Nah, yang diambil adalah tukangnya. Ya. Jadi patokannya adalah tukangnya. Karena kalau mandor itu, dia kan hanya sebentar di sini, sebentar di sana. Tapi kalau pekerja itu, tukang itu, dia sendiri yang mengerjakan. Kalau pekerja ini kan disuruh-suruh. Angkat ini, angkat itu saja. Nah, itu prinsipnya. Nanti dari sini, dari seperti tukang batu tadi, dibutuhkan waktu 1,1 jam untuk menyelesaikan pengecoran 1 meter kubik. Ya. Kalau misalnya ada 100 kubik, dia berapa perlunya? Coba, siapa yang bisa? Halo? Ya, ini 1 meter kubik. Kalau 100 meter kubik, berapa jam perlu tukang batu ini? Kusnan. Halo? Ya, Pak. 110 ya, Pak? Kusnan, berapa Kusnan? Iya, Pak. Berapa? Siti Dela. 110 jam ya, Pak. Dari mana itu? 1,1 jam untuk 1 meter kubik. Berarti kalau untuk 100 meter kubik, 1,1 dikali 100 meter kubik. Iya, berarti 100 10. dikali 1,1. Ya. Iya. Ya, betul. Berarti berapa jam? Ya, berarti 100 kubik dikali 1,1 jam. Ya. Itulah yang dibutuhkan untuk seorang tukang batu dalam pengecoran itu. Kalau saya gunakan, ya, saya gunakan 2 orang tukang batu. Berapa jam yang diperlukan? Berarti Anggi Dwi. Halo Anggi. Firda Erika. Iya, Pak. Berapa? Vicky. Wah, ini kalau begini saya akan lakukan kuis ini.
Itu tadi tinggal dibagi setengah aja nggak sih Pak, jumlah jam total satu orangnya? Kenapa? Kan tadi satu orang 110 jam, berarti kalau ada 2 orang tinggal dibagi 2. Karena kan waktunya kan kepangkas, Jadi berapa waktunya? jadi 55 jam. Betul. Ya, siapa yang jawab itu? Royhan Pak, maaf Pak, saya nggak nyalain kamera karena lagi di tempat kerja. Ya, betul. Ya. Kalau bukannya kalau misalnya tambah orang ya Pak, kecepatannya juga berkurang gitu. Maksudnya dari 1,1 jam bisa jadi berapa menit. Gitu. itu siapa yang ngomong? Siapa yang jawab itu? Saya Pak, Zagarias Pak. Ya, sebenarnya gimana ya menjelaskannya ya. Tadi pola pikir si Rehan itu udah pas. Makanya lebih cepat. Ya, makanya lebih cepat kan. Kalau tadi satu orang dia perlu waktu 110 jam. Ya. Kalau digunakan 2 orang pekerja, 2 orang tukang batu maksudnya ya. 110 jam itu ya tinggal dibagi 2. Berarti 55 jam. Lebih cepat kan? Nah, itu lebih kecepatan. Jadi itu. Saya pikir tadi Pak, gunain waktu 1,1 jam ini dari ternyata 110 jam. Maaf Pak. Ya, jadi seperti itu. Ya, Pak, memang lebih cepat akhirnya. Makanya nantinya kalau sudah mau belajar ke durasi, berarti di situ kalian nanti merencanakan berapa orang saya gunakan. Kalau ada pekerjaan, misalnya pekerjaan dinding bata, di situ ada luasannya 1.000 meter persegi misalnya. Saya mau ini selesai adalah dalam jangka waktu 2 hari. Kalian sudah tahu koefisien produktivitas daripada satu orang pekerja tukang bata itu berapa. Nah, kalau selesai 2 hari, berarti ditambah adalah orangnya biar lebih cepat. Nah, itu nanti ada khusus di durasi. Caranya seperti itu ya. Ya, tentu ada juga beberapa alasan, misalnya alasan-alasan terkait dengan produktivitas tadi. Terkait apa kondisi lapangannya bagaimana. Nah, ini juga ada mempengaruhi ya. Kondisi lapangan, sarana bantuan kerja gimana. Terus ada juga pengalaman, skill daripada tenaga kerja bagaimana. Nah, komposisi kelompok kerja. Nah, komposisi kelompok kerja itu bagaimana maksudnya? Ternyata kita cuma mengerjakan, katakanlah mengerjakan pondasi cuma 2 meter kali 2 meter. 2 meter kali 2 meter kan berarti 4 meter persegi. Ditaruh di sana orang bekerja 8 orang. Ya nggak ini lagi dong, space-nya sudah tidak benar lagi. Akhirnya mereka itu juga bekerja tidak efisien. Udah terlalu banyak, jadi space-nya tidak cocok lagi. Nah, itu juga dalam perencanaan perlu. Itulah namanya komposisi kelompok kerja. Terus ukuran besar proyek. Nah, ini kepadatan. Nah, ini tadi bersama dengan saya katakan tadi, kepadatan tenaga kerja itu ya harus diperhitungkan juga dengan luasan pekerjaan, besar pekerjaannya. Nah, itu beberapa. Nah, terus faktor apa yang mempengaruhi produktivitas pekerja di lapangan itu? Ada beberapa juga. Nah, ini ada dari segi usia, keterampilan, metode pekerjaan, dan kondisi proyek. Nah, kegiatan non-produktif, meliputi, ya ini ada di sini. Nah, itu terkait dengan tenaga kerja. Tenaga kerja artinya orang yang bekerja. Ya. Seperti itu caranya. Nah, terus bagaimana dengan alat, peralatan? Equipment, ya, sama saja ya. Peralatan itu apa saja sih? Coba. Apa saja peralatan? Menurut saya peralatan tergantung di pekerjaannya itu, Pak. Misalkan di pekerjaan ketinggian kita memerlukan body harness. Ya, terus apa lagi? Peralatan tukang mungkin, Pak.
dan Nah. mungkin kayak tower crane atau mobile crane. Ya, betul. Jadi yang peralatan atau equipment yang di sini yang dimasukkan adalah sesuatu alat yang bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Sebuah alat yang bisa menghasilkan sesuatu. Artinya, alat yang dipekerjakan untuk menghasilkan. Ya. Itu yang dikatakan di sini adalah di dalam resource itu terkait dengan peralatan. Nah, kalau seperti tadi adalah safety body harness, saya mau tanya, apakah ini bisa menghasilkan sesuatu dalam bentuk produktivitas? Tidak, Pak. Hah? Tidak. Mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan aja, Pak. Kan justru kalau terjadi kecelakaan malah produktivitas menurun. Jadi untuk mencegahnya ya menggunakan body harness, Pak. Ya, biar paham dulu ya. Berarti body harness itu bukanlah sebuah peralatan yang menghasilkan produktivitas, ya, tapi memang untuk mendukung, peralatan yang mendukung. Nah, jadi yang kita bahas sekarang di sini adalah ini peralatan yang dimasukkan adalah yang seperti saya katakan tadi, yang dioperasikan itu menghasilkan sesuatu. Tower crane, nah, contohnya tower crane itu tatkala dia mengangkat, ya, menaikkan barang dari bawah, menaikkan casting dari bawah ke lantai 10 misalnya, dia angkat, akhirnya barang itu sampai ke atas. Nah, produktivitasnya ada, berarti sudah di atas becasting. Atau dengan memindah. Nah, itu namanya peralatan. Sama juga dengan ekskavator misalnya. Ekskavator menggali. Dan begitu digali, ada hasilnya digali. Berapa meter kubik. Nah, itu yang dikatakan peralatan ya. Jadi banyak beberapa peralatan di dalam dunia proyek itu. Ada ekskavator, ada dump truck, nah ini ya. Ada ekskavator, dump truck, bulldozer, grader. Nah, ini contoh-contoh daripada si alat-alat itu ya. Ini. Ya, terus bagaimana menentukan alat-alat yang kita gunakan, yaitu kembali ke WBS, kalau mengerjakan pekerjaan penggalian tanah itu apa alatnya? Nah, itu ya. Itu seperti itu. Itu yang dikatakan alat-alat tadi. Nah, berarti alat itu adalah ada juga produksinya, ada juga produktivitasnya. Seperti sama dengan manusia, orang bekerja menghasilkan produktivitas. Seperti itu. Nah, ini kalau ini rumus ya, rumus produktivitas alat. Nah, produksi alat dalam 1 jam, meter kubik per jam, itu kapasitas alat berapa, bagi waktu siklus dan efisiensi. Nah, ini seperti ini. Ini produktivitas ekskavator. Nah, siklusnya apa? Tadi kan ada kata siklus di sini kan, waktu siklus. Nah, kalau seperti ekskavator apa siklusnya? Siklus kerja itu apa? Yaitu adalah berarti ekskavator itu siklusnya ada dia menggali, ya. Setelah menggali dia swing, ya. Dia swing, terus galian itu dia buang, ya, dia buang, terus kembali lagi, swing ke posisi galian, baru gali lagi. Itu siklus. Ya. Itu namanya siklus. Dan siklus itu hubungannya ke waktu. Ya, makanya di sini katakan tadi adalah waktu siklus. Ya. Nah, kalau misalnya ekskavator itu, ekskavator bekerja bersama-sama dengan dump truck. Berarti berapa waktu satu ekskavator gali? Ya.
Terus begitu digali, diangkat, dibuang ke dump truck. Terus dia balik lagi, lakukan penggalian, buang ke dump truck, balik lagi. Nah, itu siklus. Nah, itu siklus itu dicatat berapa lama ya? Itu waktu siklusnya. Nah, ini contoh waktu siklus dump truck. Ada waktu, ada hubungannya dengan jarak, waktu, kecepatan angkut, kecepatan kembali. Seperti dump truck, tatkala dia kosongan berarti lebih cepat, ya. Atau kecepatan kembali dia lebih cepat. Nah, itu yang dihasilkan daripada produktivitas di dalam alat-alat itu. Nah, ini contoh, ya, contoh kombinasi di dalam alat berat. Katakanlah kita ada pekerjaan galian biasa, common excavation, ya. Galian biasa. Kalau galian biasa itu, galian itu kita gali dan dibuang, ya. Dan apa di sini di excavation, jadi kombinasi excavation menggali itu masuk juga bulldozer dan excavator. Terus itu dibuang dengan dump truck. Berarti ada 3 alat yang digunakan. Nah, ini seorang teknis sipil merencanakan itu nantinya. Ada bulldozer, ada excavator, dan ada dump truck. Bagaimana hubungan ketiganya itu? Nah, ini excavator, bulldozer, dan tenaga kerja. Ya. Dan satu lagi, ini tenaga kerjaan, satu lagi adalah apa? Dump truck-nya. Ya. Nah, ya, excavator, bulldozer, ya. Ini masing-masing. Kalian sudah belajar pemindahan tanah alat berat apa? Alat berat ya, sudah kan? Halo? Belum, Pak. Pemindahan gimana, Pak? Mata kuliah terkait dengan alat berat, sudah belum? Mata kuliahnya sudah, cuman pemindahannya belum, Pak. Iya, mata kuliah apa yang dipelajari dulu di alat berat itu? Paling spesifikasi alat berat mungkin, Pak. Dan tidak sama dari penggunaan alat beratnya, Pak. Produktivitasnya nggak dipelajari? Tidak, Pak. Tidak diajari, Pak. Nggak diajarin, Pak. Kenapa? Nggak diajarin, Pak. Cuman sebatas spesifikasi sama yaitu, Pak, produktivitas alat berat. Siapa dosen yang ngajar dulu? Bu Iren, Pak. Ya, sebenarnya sampai di sana sampai produktivitas, ya. Ya, jadi ini hubungannya. Jadi waktu kerja itu apa? Site kondisinya ini bekerjanya 12 jam. Nah, kalau kerja 8 jam ini dirubah 8 jam. Efektivitas per jamnya 1,2. Jadi masing-masing seperti ekskavator. Berapa kapasitas volumenya? Ini 0, sekian. Faktor bulkhead-nya gimana? Nah, nanti muncullah di sini kapasitas produksi daripada ekskavator itu. Ini I1 sekian, 52,48 jam. Sehingga koefisien equipment-nya tadi adalah kapasitas produksi. Nah, koefisien equipment-nya 1 dibagi ini. Ya. Segini. Begitu juga dengan bulldozer. Nah, ini efektifnya ini semua dari spesifikasi alat itu. Jadi kalau kalian sudah belajar di alat berat, spesifikasinya ini udah ada di situ, ya. Efektif width-nya berapa, deep-nya berapa, dosing distance-nya berapa, itu semuanya dari situ. Nah, itu dilakukan seperti ini, nanti dapat koefisiennya. Nah, begitu juga dengan tenaga manusia, manpower-nya. Nanti dibutuhkan apa? Ada tukang, ada foreman dengan tukang saja. Ya. Nah,
Nah, itu galian biasa. Kalau galian tanah keras, apa yang digunakan? Berarti ekskavator juga, tapi ekskavator yang ini. Ekskavator yang berat, yang breaker. Nah, ini ya, breaker nih. Ya. Nah, ini tanah buangan. Nah, kalau tanah buangan itu apa? Berarti menggunakan dump truck. Tadi cuma menggali ya, posisi menggali belum dibuang. Nah, ini dibuang. Tanah itu dibuang, surplus soil dengan menggunakan dump truck. Nah, ini digunakan dump truck 20 ton. 20 ton. 20 ton. Nah, ini kalau menggunakan 40 ton, lain lagi. Atau cuma 8 ton, lain lagi. Ini spesifikasinya ada di alat berat itu, di dump truck itu. Yang kapasitas 20 ton itu. Sehingga dihasilkan koefisiennya segini. Nah, bulldozer, koefisiennya segini. Nah, tenaga manusia. Nah, kalau misalnya ada juga apa aja, timbunan. Timbunan itu pakai alat apa? Ini ada motor grader, bulldozer, dump truck. Nah, ada juga timbunan, vibro roller, water tank, dan manpower. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi alat prinsipnya sama dengan manusia, cuma alat ini lebih harus mengetahui detail spesifikasi. Spesifikasi dari alat yang digunakan dan apa alat yang digunakan. Maka kalau pengangkatan apa yang digunakan, ya crane lah di situ kan, atau tower crane. Jangan juga pengangkatan digunakan ekskavator, itu enggak tepat, itu tidak sesuai dengan HSE nantinya. Ya, itu terkait dengan materi produktivitas. Ya. Ada yang bertanya terkait materi produktivitas? Misi Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau tadi kata Bapak menambah orang bisa menambah produktivitas. Tadi yang tadinya 1 meter bisa dikerjakan 1,1 jam. Kalau di 2 jadi lebih cepat. Tapi kalau terlalu banyak juga itu, apakah tidak kesulitan Pak ruang gerak di lokasi tersebut? Nah, itu normalnya atau agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, itu biasanya dilakukan apa ya Pak? Oh, menentukan dari segi tenaga itu ya. Nah, itu tidak ada rumusan baku terkait dengan itu ya. Hanya berangkat dari pengalaman. Contohnya saya katakan tadi bahwa kalau space kerja kita itu cuma 4 meter persegi. Berapa idealnya kita lakukan tenaga kerja di situ? Ya paling tidaklah juga satu orang itu bisa dia ideal bekerja itu space-nya berapa ya? Harus ada 1 meter dengan teman ya jaraknya ya. Jadi idealnya kalau cuma 2 kali 2 meter ya maksimum di situ hanya ada 3 orang pekerja lah. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tidak ada rumusan baku, tapi caranya seperti itu. 3 orang pekerja itu apakah kan tidak semuanya tukang, ada juga yang membantu, berarti ya mungkin tukangnya 1 atau 2, terus pembantunya pekerjanya ada 1 atau 2 gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada rumusan baku bahwa harus ini, tapi ada mensyaratkan bahwa space pekerja itu yang ideal itu adalah ada berjarak 1 meter, itu saja sebenarnya prinsip. Tidak ada yang aturan bakunya tidak ada, cuma berdasarkan dari pengalaman seperti itu saja. Ya begitu Firman. Baik Pak, makasih Pak. Ada lagi? Pak, saya mau nanya Pak. Ya.
Itu kalau untuk produktivitas ekskavator itu cara mencegah biar tidak dimainin sama operator itu gimana sih Pak? Untuk pembiayaan per jamnya? Biasanya kan rata-rata operator kan suka mainin jam tuh Pak. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Pak? Mencegah dalam pembiayaan ini Pak, pembiayaan dalam operator Pak. Untuk tidak terjadi rugi Pak dalam per jam. Ya, sebenarnya kan adanya di spek daripada siapa si ekskavator itu. Coba kalian sudah belajar alat berat. Ekskavator itu ada spesifikasinya bahwa kapasitasnya berapa. Kapasitasnya maksudnya kapasitas yang bisa dihasilkan dalam 1 jam itu ada tertulis di situ. Ya, contohnya aja kalau di kendaraan itu misalnya di sepeda motor misalnya. Ada juga kan kalau dengan berapa cc dia berapa kapasitasnya. Saya ambil di motor ya. Di ekskavator itu juga seperti itu. Jadi kapasitas di situ yang dimasukkan itu kalau ekskavator itu bekerja terus. Bekerja terus dalam 1 jam, dia menggali terus ya. Nah, ada di situ. Tapi kan itu yang muncul spesifikasi alat itu adalah dalam kondisi baru. Berbeda dong, kalau sudah alatnya sudah 5 tahun, dibandingkan dengan yang baru, ya kapasitasnya, kecepatannya berbeda. Patokannya sebenarnya dari situ. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengantisipasi operator tidak tidak bermain. Saya bukan mengatakan bermain ya, tapi dalam artian ya patokan dari situ itu mengontrolnya. Terus yang kedua, dikontrol juga terkait dengan ya kita kan lihat ke lapangan misalnya gali terus kalau misalnya ke dump truck dibuang siklusnya berapa lama? Siklusnya berapa lama gitu ya? Katakanlah mulai gali sampai buang ke dump truck siklusnya itu ada perlu waktu 3 menit. Ya, 3 menit ya. 3 menit. Nah, berarti kalau muatan dump truck itu berapa? Katakan 8 ton. Berapa menit diperlukan? Kontrolnya seperti itu, berapa menit diperlukan. Nah, kalau di situ misalnya dia seharusnya kan sudah bisa kita hitung. Kalau seorang pengawas sudah bisa hitung itu kan. Oh, ini berarti untuk memuat 1 dump truck itu perlu waktu katakanlah 15 menit. Udah lama itu ya. Contoh saja 15 menit. Nah, kalau lebih dari 15 menit ya udah berarti udah ada yang sesuatu yang tidak benar di situ. Controllingnya seperti itu. Udah nggak benar lebih dari situ. Apa kira-kira dicek? Apakah alatnya memang rusak? Ya, atau memang operatornya yang rada malas? Nah, kontrolnya seperti itu. Ya, Mas Bro, seperti itu controllingnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, coba saya highlight pertemuan ke-9 ya. Materi ke-9. Materi ke-9 itu terkait durasi. Nah, ini adalah materi ke-9 durasi. Durasi pekerjaan. Durasi itu dikatakan adalah mulai aktivitas itu berlangsung sampai selesai. Durasi. Jadi durasi pekerjaan adalah rentang waktu lamanya suatu aktivitas dilakukan. Itu bisa dinyatakan dalam hari, jam, bulan, atau tahun. Ya, itu durasi. Nah, bagaimana menghasilkan sebuah durasi? Ada beberapa ketentuan yang disebutkan oleh Project Management Body of Knowledge, bahwa di situ dikatakan ada input. Input itu apa yang diperlukan?
kalau kita menghitung durasi inputnya, ada beberapa ini aktivitas list. Aktivitas list ini apa? Adalah turunan daripada WBS. Ya, setiap pekerjaan itu ada. Terus ada juga resource, ada tenaga kerjanya. Terus ada juga resource breakdown-nya. Nah, ini tool yang dilakukan itu apa? Setelah itu ada inputnya, toolnya apa dilakukan? Ya, ada di sini dengan pengalaman, expert judgment, dengan pengalaman bisa, atau dengan bisa reserve analysis dan lain-lain sebagainya dari sini. Nanti hasilnya itu adalah durasinya, dihasilkan durasi. Nah, ini yang diajarkan oleh project yang dijelaskan oleh PMBOK, ya, manajemen. Nah, ini durasi ini setiap saat diupdate, nanti akan menghasilkan update duration. Nah, itu tadi. Nah, durasi itu dari mana datangnya adalah dari koefisien tadi yang sudah kita jelaskan tadi sebenarnya. Nah, ini juga bagaimana durasi itu tetap ada hubungannya dengan kondisi fisik lapangan, ya. Alat kerja, alat bantu, seperti tadi. Nah, bagaimana menentukan durasi? Nah, ini sekarang, menentukan durasi. Jadi menentukan durasi itu ya. Jadi disebutkan di sini menentukan durasi. Ini pengertiannya. Ada indeks dari apa tadi? Ada indeks koefisien. Indeks koefisien dari resource, manusia atau alat. Kan itu yang kita dapatkan tadi, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini tadi ya. Yang 1 meter kubik cor beton tadi. Ini adalah indeks koefisien, saya bilang tadi. Jadi dari 4 ini yang mana yang menentukan durasi dari pekerjaan itu? Nah, ini ada dijelaskan. Nah, ini dijelaskan sini, ya. Koefisien pekerja, tukang batu. Nah, ini pengertiannya saya sudah jelaskan juga dari tadi. Nah, pengertiannya. Nah, terus siapa yang menentukan durasi itu? Apa patokannya dari sekian banyak ini? Yang mana yang kita gunakan? Tentu adalah tukangnya ini, tukang batu yang menentukan. Jadi di sini adalah tukang. Terserah itu tukang batu, tukang besi, karena tukang inilah yang langsung bekerja. Sedangkan pekerja hanya sebagai yang disuruh melakukan ini dan itu. Jadi ingat, patokannya selalu menentukan durasi adalah diambil dari koefisien tukang. Nah, itulah. Nah, contohnya seperti ini. Dalam pengucuran tadi, ada sebanyak yang mau dikerjakan 40 meter kubik. Jadi durasi yang dibutuhkan adalah 40 ya, dibagi dengan 1,1 kali 3. 3 ini digunakan 3 orang. Nah, ini hubungannya jadikan lebih cepat, 12 jam. Ya. Kalau misalnya si pemilik proyek ingin menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 8 jam, hanya dia mau 8 jam. Berapa orang tenaga yang dibutuhkan? Tinggal dibalik-balik, ya. Ini jadi 8 jam, terus 3 ini jadi berapa? Jadi akan dihasilkan jadi 5 orang. Nah, seperti itu. Nah, tentu
harus diperhitungkan space-nya tadi, seperti pertanyaan teman kalian tadi ya. Dan teman kalian tadi. Nah, kalau itu pekerjaan besi 100 kilo, nah, berarti yang menentukan adalah tukang besi, berarti 0,7. Dari 0,7 ini diperlukan waktu berapa dia? 5,6 jam. Satu orang tukang besi untuk mencapai hasil kerja 100 kg besi, dia butuh waktu 5,6. Ya. Sehingga kalau pekerjaan itu dilakukan oleh 2 orang, berarti hanya perlu waktu dibagi 2,8 jam. Ya, seperti itu caranya. Itulah dikatakan durasi. Jadi seperti proyek-proyek itu kan ada juga durasi itu. Saya mau proyek ini selesai dalam jangka waktu 16 bulan misalnya. Itu kan sudah waktunya bahwa harus selesai di situ. Itu di breakdown. Nah, berarti untuk mencapai 16 bulan ini dari WBS yang ada, berarti pekerjaan ini diperlukan berapa lama. Nah, dari berapa lama itu baru disetting, oh tenaga kerjanya sekian untuk menghasilkan itu. Caranya seperti itu. Nah ini contohnya pekerjaan bekasting, ya 1 meter persegi bekasting. Nah, ambil dari cukup dengan tukang kayunya saja 0,5. Ini jadi patokan. Berarti berapa lama dia perlukan? Adalah ini 4 jam untuk 1 orang. Ya, 4 jam untuk 1 orang. Nah, kalau misalnya dia ada 126 meter persegi dan pekerjanya direncanakan 8 orang, maka berapa lama dibutuhkan waktunya? Ini 8 hari. Bukan 8 hari. Nah, begitu ini pekerjaan galian. Galian ini galian biasa, galian orang ya, orang yang menggali ya, bukan alat. Sama caranya seperti itu. Hasilkan ini 10 jam. 10,8 jam. Nah, kalau digunakan banyak orang berapa? 5 orang jadi 3,2 hari. Nah, berdasarkan ini, ya. Berdasarkan ini, seperti itu. Begitu juga dengan batu kosong, ya pemasangan batu sama prinsipnya, seperti itu. Dinding bata merah sama mengambil dari sini. Begitu seterusnya, hingga didapatkan hasilnya. Durasi koefisien itu adalah koefisien tenaga kerja dikali volume dibagi jumlah orang yang bekerja. Itu untuk mendapatkan itu tadi. Ya, itu adalah terkait dengan durasi, ya. Terkait dengan durasi. Setelah ini nanti kita akan masuk ke baru menghitung RAB-nya. Itu ada di materi ke-10 nanti. Bentar ya.
Ya ini di materi ke-10 ini, setelah kita tahu bagaimana mencari, menentukan koefisien produktivitas, kita dapat menganalisa bagaimana durasi, baru masuk nanti ke perhitungan analisis harganya. Analisis harga itu dilakukan seperti yang memasukkan angka-angka saja. Kalau memakai yang sudah dilakukan sebelumnya, dilakukan dengan metode SNI atau PUPR ya. Nah ini berarti nanti kalau memakai daripada PUPR atau SNI itu udah ada koefisiennya, tinggal yang perlu diperhatikan adalah harga materialnya atau equipment-nya. Ini dulu ditentukan harga-harganya dan juga ditentukan juga harga upahnya, contohnya seperti ini. Baru masuk nanti ke analisa seperti ini. Ini sudah ada koefisien, ada harga, tinggal dikalikan, nanti akan ketemu pekerjaan 1 meter persegi pengukuran pekerjaan bawah seperti ini. Bagaimana kalau pemasangan casting slope 1 meter perseginya bagaimana? Ini ada tenaga kerjanya, ya. Ada tenaga kerja, dan habis itu ada tenaganya, ini koefisiennya, nah, ngambil dari AHS ini ya, koefisiennya, ini harga-harga tadi, ini satuannya OH, harga orang-orang hari, akhirnya untuk mengerjakan pekerjaan 1 meter persegi ini, diperlukan waktu, diperlukan biaya sekian. Nah, bahannya bagaimana? Ini juga ada bahan-bahannya, koefisien bahan. Ini harganya tadi, yang sudah kita terangkan dari awal. Terus peralatan, bahwa jumlahkan itu semua, ini, dan ada diambil overhead-nya, ya 15%. Ini beda-beda ya, ada yang 10, ada yang 15, gantung. Nanti harganya pekerjaan itu totalnya adalah sekian, 299 untuk pekerjaan ini. 1 meter persegi casting slope. Nah, itu. Nah, jadi misalnya kita daftar kuantitas pekerjaan slope itu kita ada 100 meter persegi, ya tinggal dikalikan dengan harganya. Itu. Nah, ini beberapa contoh juga. Casting kolom, ini harganya. Nah, begitu juga untuk tanah galian. Nah, itu bisa dibaca-baca di materi nantinya, di materi yang ke-10, bahwa untuk menentukan harga, analisis harga satuan pekerjaan, sebuah pekerjaan ASP. Sebenarnya seperti saya katakan di awal tadi, bahwa koefisien itu didapatkan dari analisis data, bahwa kalau perusahaan-perusahaan itu ya, sudah mempunyai koefisien tersendiri. Nah, tapi di sini kita mengambil koefisien yang diterbitkan oleh pemerintah, PUPR atau SNI, di dalam pembelajaran kita. Nanti ke depannya kalian harus mencari, menentukan koefisien indeks koefisien tersendiri yang dijadikan jadi database perusahaan. Intinya ini. Jadi koefisien itu sudah pasti ya berdasarkan orang yang digunakan ya, yang kerja yang digunakan pasti mendekati ideal banget dibanding daripada kita menggunakan hanya memakai yang punya orang gitu loh ya. Kita belum tahu, padahal kita pakai punya orang yang kita gunakan kan tenaganya lain. Ya. Tidak sama semua produktivitas orang itu ya, beda-beda. Produktivitas orang di Papua sana dengan di Jawa ini berbeda. Larinya kan di situ. Makanya koefisiennya ini juga larinya seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup, Pak. Sudah ada, Pak. Ya, materi sampai
K10 sudah disampaikan ya, walaupun belum sampainya, ya dipelajari. Materinya tersebut di pos nanti akan muncul untuk dipelajari lebih detail, dipahami. Ya.